Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di dalam Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya keadaan kita semua luar biasa. Sekalipun sedang dalam masalah persoalan, kita mau tetap kuat karena Tuhan beserta dengan kita. Iya, saya mengucapkan shalom dari Indonesia, Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Ya, di benua-benua, bahkan di negara-negara, Tuhan menyertai kita semua. Dan biarlah kita semakin hari mau semakin kuat di dalam anugerah Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Iya, kita akan sama-sama terus menyembah Tuhan saudara. Ya, bahkan kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala keadaan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Ya, karena itu mari kita mau sungguh-sungguh berdoa, kita mau sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, bawa kami senantiasa ada dalam rencana dan kehendak Tuhan untuk selalu memuji menyembah Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan yang memberi apa yang kami pinta Tuhan. Dan bahkan Tuhan Engkau sanggup mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami terlalu percaya kami punya Tuhan yang hebat, yang besar. Mari naikkan pujian ini saudara di dalam hadirat Tuhan. Kita mau berkata, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kami pinta, kau beri yang ku pinta. Saudara, dengan iman perkatakan di hadapan Tuhan, kau beri Tuhan, oh kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian, sebab Engkau Bapa kami yang kekal. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, Tuhan yang setia. Kau mendengar doa
Kami percaya Tuhan Engkau sanggup. Bahkan Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap perkara di hidup kami Bapa. Bagian kami adalah datang mempercayai dan meminta kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Lebih lagi katakan saudara, Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau beri yang kami pinta ya Tuhan. Mari dengan iman saudara, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Kau Bapa yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi sembah Tuhan saudara. Tuhan pasti sanggup. Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti, Tuhan pasti sanggup. Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari lebih lagi angkat imanmu pada Tuhan. Katakan, Tuhan pasti sanggup. Tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup.
Engkau pasti sanggup Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu yang berserah kepadamu. Tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong dan mengangkat hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau sanggup membangun kembali setiap reruntuhan di hidup kami. Percayalah saudara, percayalah. Oh, Tuhan pasti, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Mari dengan iman saudara katakan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Amin, amin Tuhan. Saudara, mungkin hari ini engkau berkata, aku tidak sanggup lagi. Mungkin ada begitu banyak persoalan yang engkau hadapi dalam hidupmu, dan rasanya engkau tidak kuat lagi, engkau tidak mampu lagi. Mari dalam hatimu biar engkau berkata, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup mengerjakannya dalam hidup kami. Katakan di hatimu, Tuhan pasti sanggup pulihkan rumah tanggaku. Katakan, Tuhan pasti sanggup pulihkan keuangan kami. Katakan, Tuhan pasti sanggup pulihkan kesehatan kami Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh berserah kepadamu Bapa, ketika kami sungguh-sungguh menyembah Engkau, ketika kami sungguh-sungguh hidup menyenangkan Engkau, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti sanggup untuk menyelesaikan setiap perkara di hidup kami. Engkau pasti sanggup Tuhan memulihkan anak-anak kami. Engkau pasti sanggup memulihkan usaha pekerjaan kami. Bagian kami adalah duduk diam di kaki-Mu, bertobat dan menyerahkan diri untuk hidup dalam perkenan-Mu Bapa. Karena kesetiaan-Mu tidak pernah berakhir di hidup kami. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala. Tak pernah
Tuhan, saudara. Kami percaya Tuhan perkatakan tidak pernah berakhir. Engkau selalu nyata di hidup kami Tuhan, tidak pernah berhenti. Kami berharap kepadamu Tuhan. Yesusku, Engkau segala-galanya. Mari dengan iman katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tidak akan pernah berakhir kasih setiamu dalam hidup kami. Itu yang kami percayai Tuhan, itu yang kami imani Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan Yesus, bahwa kami selalu percaya kepadamu, bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Tuhan, kalau sebentar nanti kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami buka hati kami bagi Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Iya, shalom buat semua kita. Kita akan melanjutkan pembacaan firman kita malam hari ini, dan kita sudah sampai pada Yesaya 51 sekarang. Ya, Yesaya pasal 51, tanpa terasa kita sudah melewati hari demi hari, melewati bulan demi bulan, dan kita senantiasa itu mesti laptopnya hancur. Astaga. Berarti emang gua tuh ngerusakin barang turunan sih dari ini. Orang makan dari kemana aku bilang deh, ojo ditaruh di sini, diduduki uang dede sini duduki. Emang perkataan ibu tuh. Memang perkataan tuh. Nama Yesus aku usir segala roh. Ya wes. Iya, shalom saudara. Kita akan melanjutkan firman Tuhan ya malam hari ini. Pembacaan kita sudah sampai di Yesaya pasal 51, dan saya percaya kita semua ya akan semakin hari semakin dikuatkan oleh kebenaran firman. Bagaimanapun keadaan di sekeliling kita dan apapun yang terjadi, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Iya, baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Mari kita buka sama-sama Yesaya 51 ayat yang pertama. Judul perikopnya adalah kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu daripadanya kamu tergali. Ya, ayat ini berkata, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ayat 2, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu ketika Abraham seorang diri. Aku menggali dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Ya, saudara, Allah telah berjanji, ya, Tuhan telah berjanji, saudara, ya. Kelompok sisa yang setia mungkin merasa sendirian karena mereka sedikit jumlahnya, tapi Tuhan sudah berjanji. Ya, Tuhan sudah berjanji akan menyertai mereka, karena itu Tuhan mengingatkan kepada mereka tentang nenek moyang mereka, ya, sumber pusaka rohani yakni Abraham dan Sarah. Abraham hanyalah satu orang, tetapi banyak hal yang bersumber dari kesetiaannya.
Jika sedikit orang yang setia mau tetap setia, bahkan lebih banyak hal bisa bersumber dari mereka. Kalau kita menjadi orang-orang Kristen sekalipun sedikit tetapi tetap setia, ya maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu sanggup mengerjakan banyak hal lewat hidup kita. Ya, di sini dikatakan, ya dengarkanlah aku hai kamu yang mengejar apa yang benar. Ya, ayat yang pertama. Ya, dengarkanlah aku hai kamu yang mengejar apa yang benar. Jadi ayat ini tidak untuk semua orang Kristen. Ya, tetapi hanya bagi mereka yang mengejar apa yang benar. Saudara, ada banyak orang mengaku Kristen tapi mereka tidak mengejar kebenaran dalam kehidupannya ya. Tapi saya bersyukur setiap kita malam hari ini ada di Mezbah Doa, kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu mendengarkan isi hati Tuhan, kita rindu mengejar. Saya bersyukur banyak WA yang masuk yang berkata, Bu terima kasih. Ya, saya sudah 23 tahun jadi Kristen. Kemarin ada bapak-bapak yang WA. Tetapi saya baru mengerti kebenaran akhir-akhir ini setelah mengikuti Mezbah Doa, pengajaran firman yang sangat-sangat membentuk hidup saya. Puji Tuhan ya. Jadi saudara, ada orang-orang yang mengaku percaya Tuhan tapi mereka tidak mengejar apa yang benar. Ya, karena itu ada orang-orang yang berkata, Bu Debbie saya itu ajak suami ikut Mezbah Doa tapi dia nggak mau, Bu. Ada juga suami-suami, saya ajak istri sampai sekarang, Bu, istri saya tuh kalau dengar saya ikut Mezbah Doa dia tutup telinga, Bu. Ya saudara, nggak apa-apa ya. Karena memang ada orang-orang yang mau mengejar apa yang benar tapi ada yang tidak mau. Ya, kita nggak bisa mengubah mereka, hanya Tuhan yang bisa mengubah mereka. Sekarang tugas kita apa? Berdoa buat mereka, agar mereka juga dijamah dan dilaut oleh Tuhan, supaya mereka hatinya terbuka dan mereka bisa mencari Tuhan. Dengarkanlah aku hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, ayat yang kedua, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku menggali dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Saudara, ya dari kehidupan Abraham ada begitu banyak lahir anak-anak rohani yang luar biasa. Tuhan berkata, Abraham, karena engkau beriman, engkau akan disebutkan bapa orang beriman, dan keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Ya saudara, biarlah kita ini mau menjadi tokoh-tokoh iman di dalam hidup kita. Ya, biarlah kita menjadi orang tua yang menjadi tokoh iman bagi anak-anak kita, di mana mereka melihat hidup kita. Di mana anak-anak kita melihat bagaimana jalan-jalan hidup kita di dalam iman bersama dengan Tuhan. Ya, sehingga saudara, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang beriman juga kepada Tuhan. Ya, karena itu Tuhan berkata ya, Tuhan memberi contoh kepada kita hari ini tentang Abraham dan Sarah. Ya, kita berdoa sekalipun kita tersisa hanya sedikit. Pada saat itu ya, Abraham hanyalah Abraham. Ya, seorang diri, tetapi hal yang bersumber dari kesetiaannya itu sangat luar biasa. Ya saudara, sekalipun kita mungkin hari-hari ini baru sendiri di dalam rumah yang berdoa. Mungkin kita hanya seorang diri. Bahkan tidak banyak memang kalau dicari orang-orang yang mau mengejar kebenaran itu tidak banyak. Di antara orang Kristen sendiri tidak banyak. Di antara mereka yang mau melayani Tuhan pun tidak banyak orang yang mau mengejar kebenaran. Karena itu bersyukurlah kita malam hari ini, kita termasuk orang-orang yang mau mengejar kebenaran karena kita rindu menantikan firman Tuhan. Ayat yang ketiga berkata, sebab Tuhan menghibur Sion. Ya, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantarnya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring, kata firman Tuhan. Saudara, ya Tuhan berjanji bagi orang-orang yang mau setia, ya yang mau mengejar apa yang benar. Ya, Tuhan berjanji dia akan menghibur saudara dan saya. Bahkan segala reruntuhan, apapun yang tersisa dari puing-puing hidup kita, bahkan apa yang hilang, Tuhan berjanji dia akan mengembalikannya kepada saudara dan saya yang mau terus setia mencari dia. Karena itu mari kita mau terus setia, saudara.
Ya, ingat lagu itu, apa yang hilang dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu, Kau memeliharaku. Apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku, lebih dari yang aku tahu, Engkau Tuhan mengasihi aku. Ini ayat berkata, reruntuhan kita pun, ya, Tuhan akan menghibur, reruntuhannya akan dibangun, bahkan padang gurun akan dibuat seperti Taman Eden. Mengikut Tuhan itu banyak suka duka, tetapi penghiburannya juga selalu nyata bagi setiap kita yang mau terus percaya dan setia. Ya. Ayat yang keempat, perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Ya, Tuhan berkata, perhatikanlah suaraku hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku. Ya, ini juga datang bagi setiap kita hari-hari ini, saudara. Tuhan berkata, ya, perhatikanlah, dengarkanlah suaraku, kata Tuhan. Ya, mari kita jangan sampai seperti Alkitab berkata, bangsa ini memiliki telinga tapi mereka tidak mendengar. Bangsa ini memiliki mata tapi mereka tidak melihat. Hari ini kita mau perhatikan suara Tuhan. Pasanglah telinga kepadaku, kata Tuhan, sebab pengajaran akan keluar daripadaku. Hari-hari ini kita perlu pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, saudara, menjelang akhir zaman akan ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Banyak orang akan datang mengaku nabi-nabi, ya. Tapi mereka adalah nabi-nabi palsu, ya. Kita hanya harus memegang pengajaran yang keluar dari Tuhan sendiri, yang murni, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, mari kita mau dengar janji Tuhan, saudara. Kita mau kejar pertobatan, jangan kejar janji-janji palsu, saudara, yang dibuat oleh manusia, ya. Iya, sekarang kita lanjut ayat yang kelima, ya. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba. Wow, artinya apa? Dalam sekejap mata. Saudara, ketika Tuhan menjamah hidup seseorang, bahkan kita itu terheran-heran dengan apa yang Tuhan buat. Ya, dalam sekejap mata orang bisa berubah. Makanya saya selalu berkata kepada ibu-ibu yang suaminya berselingkuh, rasanya sudah tidak kuat lagi. Saya bilang, Bu, berdoa, Bu. Minta belas kasihan Tuhan, Bu. Karena waktu Tuhan menjamah seseorang itu dengan sekejap mata. Saya ingat ketika saya pertama kali bertobat, saudara, terjadi perubahan di hidup saya secara signifikan. Ya, saya berubah benar-benar 180 derajat. Kalau berubah jangan 360, kebanyakan itu balik lagi, saudara, ya. 180 derajat saya berubah. Yang tadinya menghadap ke timur langsung menghadap ke barat, saudara. Perubahan hidup yang sangat-sangat bertolak belakang. Sehingga semua orang itu melihat saya itu bingung dan aneh. Rasanya dalam sekejap mata Tuhan tuh mengubah. Ya, lewat firman Tuhan. Kenapa saya bisa berubah secara sekejap mata? Karena saya bergaul dengan firman. Waktu saya pertama kali ketemu Tuhan Yesus, jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Tiap hari yang saya lakukan cuma baca Alkitab. Walaupun sembunyi-sembunyi, saya baca Alkitab, saya berdoa, saya baca Alkitab. Ya, kalau sekarang saudara sudah enak, ada YouTube, bisa berdoa. Ya, saudara tinggal dengar firman, mau cari apa juga di Google ada. Tapi zaman saya dulu, tapi waktu Tuhan menyelamatkan, ya, Alkitab berkata dalam sekejap mata dia mengubahkan dan memulihkan. Makanya ketika pertama kali papi saya tahu saya jadi Kristen, saudara, saya ingat sekali apa yang keluar dari mulut papi saya yang pertama. Dia bilang begini, oh ini ya penyebabnya, makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Dalam sekejap mata saya berubah jadi aneh, saudara.
Kenapa? Ya, cinta akan Tuhan itu menghanguskan jiwa saya, kata Daud. Ya, Tuhan menjamah, dan ayat ini benar-benar terjadi, saudara. Dikatakan di sini ya, sesungguhnya ya firman Tuhan ini berkata, perhatikanlah suaraku dalam sekejap mata, ayat 5. Ya, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba. Kalau Tuhan yang berkata, tidak ada perkara yang mustahil. Teruslah berdoa buat suamimu, teruslah berdoa buat istrimu, berdoa buat anak-anakmu, saudara. Minta anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan menjamah dalam sekejap mata, ya, makanya kita dengar orang-orang yang kesaksian itu mereka mengalami Tuhan lalu berubah. Makanya saya selalu berkata, lihat orang itu bertobat sungguh-sungguh atau tidak, lihat aja perubahan hidupnya, saudara. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau saudara hari-hari ini banyak yang bertanya sama saya, Bu yang kirim video, nabi ini benar enggak, Bu? Nabi ini benar enggak, Bu? Bu, nubuatan ini benar enggak, Bu? Ya, Alkitab bilang lihat aja dari buahnya, saudara ya. Jadi ayat ini berkata, Tuhan berkata ya, aku akan ya, ketika keselamatan yang dari Tuhan itu datang, saudara, kepada seseorang. Ya, bahkan tidak ada perkara yang mustahil atas bangsa kita ketika Tuhan curahkan hujan pertobatan kita berdoa, saudara. Ya, di sini dikatakan dalam sekejap mata keselamatan yang daripada Tuhan itu akan dekat. Ya, teruslah berharap, saudara, agar suamimu dipulihkan, teruslah berharap agar istrimu dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan. Ya, bahkan kelepasan yang kuberikan itu akan tiba. Ya, jadi saudara percayalah, Tuhan yang sanggup melepaskan, Tuhan yang sanggup memerdekakan setiap kita. Ketika Tuhan yang berkarya, kita akan dilepaskan. Makanya hari-hari ini, saudara, orang-orang datang bertanya kepada saya, Bu, saya mau didoakan pelepasan sama Bu Debbie, bisa enggak? Saya berkata, saudara, tidak semua harus didoakan pelepasan, kecuali memang yang ada hubungannya dengan kuasa-kuasa gelap di masa lalu. Tapi kalau saudara yang terikat dengan dosa atau ini yang biasa-biasa, ya bukan dengan dukun-dukun atau apa, ya bagaimana, Bu, supaya saya bisa merdeka? Saya bilang, walaupun saya tumpang tangan, ya tidak akan bisa lepas kalau bukan dari diri kita. Jadi saya mau memberikan pemahaman begini, saudara. Orang itu dilepaskan waktu apa? Apakah waktu pendeta menumpangkan tangan? Iya, saat itu ketika pendeta menumpangkan tangan bisa dia mengalami kelepasan. Tetapi selanjutnya Yesus berkata, ketika rumah itu sudah disapu bersih, ya dibersihkan dari semua kotoran-kotoran, kata Tuhan Yesus, tapi tidak diisi, rumah itu kosong tanpa penghuni. Lalu Yesus berkata, ya setan yang tadinya pergi, roh jahat itu pergi, dia kembali. Lihat, rumah itu kosong. Dia mengajak 7 roh yang lebih jahat masuk ke dalam diri orang itu, sehingga Alkitab bilang apa? Maka keadaan orang itu akan semakin parah dari yang sebelumnya. Ya, makanya saya memberikan pemahaman yang benar, saudara, bagaimana kita bisa dilepaskan. Satu-satunya kita kembali pada firman. Yesus tuh berkata begini, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Apa yang bisa melepaskan kita dari segala ikatan dosa, bahkan ikatan kuasa kegelapan? Kebenaran. Waktu kita rajin melakukan firman, waktu kita mau mendekatkan diri dengan Tuhan, maka tidak ada setan yang betah tinggal dalam hidup kita. Ya, bahkan orang percaya itu tidak usah takut dengan setan. Ya, kemarin ada yang menelpon kepada saya, Bu, saya ini mengalami sakit-sakit badan, Bu. Kenapa? Ya, jadi setelah didoakan katanya rumah saya ini ada penunggunya. Ya. Oh, terus itu gimana ya, Bu, ya? Katanya rumah saya ada setannya, Bu. Ya, saya bilang begini. Ya, saudara, kalau kita ini imannya kuat, setan itu enggak betah tinggal dengan orang yang beriman. Ya, saya bilang sama dia, oh kalau saya, Pak, ya dari dulu kalau cari rumah kontrak atau apa, malah saya cari yang ada setannya. Kenapa, saudara? Harganya murah. Nyari rumah kontrakan tuh yang ada setannya itu harganya murah, saudara. Ya, saya dulu ingat tuh di Jakarta mau kontrak rumah, ya Pak Satpamnya bilang, Ibu berani di situ tuh rumahnya horor loh. Saya bilang gak apa-apa. Ya, nanti kalau saya masuk setannya pergi kok, ya. Setan gak betah tinggal sama kita. Jadi saudara, ya bagaimana supaya kita ini bisa mengalami kelepasan yang dari Tuhan? Lakukan firman. Waktu kita menjadi pelaku firman, waktu kita menjadi pelaku kebenaran, maka setan tuh gak betah ikuti kita. Bukan karena Anda ditumpang tangan oleh pendeta.
Ya, bukan waktu saudara datang panggil pendeta terus saudara langsung tiba-tiba berubah. Enggak, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Waktu kita mau melakukan kebenaran, maka kelepasan itu terjadi. Ya, Tuhan berkata, kelepasan yang daripadaku itu sudah dekat ya dan akan segera tiba. Jadi saudara ya, mari kita sungguh-sungguh untuk mengalami dan menghidupi firman yang murni saudara. Ayat yang berikutnya berkata, ayat yang ke-9, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Saudara, Tuhan berkata begini, arahkanlah matamu ke langit. Ya, lihat ke atas, lalu ya, dan lihatlah ke bumi di bawah, ya, kata Tuhan. Sebab langit akan lenyap seperti asap. Ya, satu saat langit akan lenyap. Bumi juga memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Bumi ini makin hari makin rusak, saudara, ya. Makanya juga makin banyak penyakit yang timbul, ya. Bumi ini makin lama makin rusak. Ya, dan firman Tuhan berkata, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Ya, jadi kita ini tidak usah sombong karena kita ini cuma seperti nyamuk, kata firman Tuhan. Satu saat semua akan mati seperti nyamuk. Tetapi garis bawahi, kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Artinya apa? Sekalipun kita mati di dunia ini, tetapi keselamatan yang dari Tuhan itu sampai pada kekekalan dan tidak akan pernah berakhir. Ya, kita percaya saudara bahwa ya tidak akan pernah berakhir kasih setia Tuhan itu. Bahkan keselamatan yang dari Tuhan, sekalipun bumi ini lenyap, sekalipun manusianya mati seperti nyamuk, tetapi orang-orang yang mengalami kelepasan dari Tuhan, ya, kematian bukan akhir dari kehidupan. Kematianlah awal dari kehidupan kita di dalam kekekalan. Ya, jadi saudara, jangan mengukur hidup ini cuma sampai pada mati secara fisik aja. Kita mau percaya mengikuti Yesus, ada kehidupan setelah kematian di dalam kekekalan. Ya, makanya ayat ini berkata, sekalipun penduduk bumi itu akan mati seperti nyamuk, bumi akan membusuk, ya, memburuk, ya, tetapi kasih setia Tuhan, tetapi kelepasan yang kuberikan tetap untuk selamat, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Apa yang kita hari ini jaga, saudara? Rasul Paulus berkata, jagalah supaya jangan kamu kehilangan keselamatan itu. Ya, jangan berpikir, oh kita sekali selamat sudah selamat. Mau bagaimanapun kehidupan kita, enggak. Keselamatan itu bisa hilang ketika kita sendiri yang memilih untuk menghilangkannya dan hidup menurut kedagingan dan dosa-dosa kita. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, ya. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu, janganlah takut jika diabaikan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Ayat 8, sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, ya, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Ya, janganlah takut, ya, kata firman Tuhan di sini. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Ya, mari kita punya pengetahuan tentang kebenaran di sini, ya. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Mari simpan pengajaran Tuhan dalam hati kita. Janganlah takut jika diabaikan oleh manusia. Halo ibu-ibu yang selama ini konseling kepada saya, diabaikan oleh suamimu. Jangan takut diabaikan oleh siapapun. Jangan terkejut waktu kita dinista oleh mereka, kata firman Tuhan, ya. Yesaya mendorong semangat orang-orang yang mengikuti hukum-hukum Allah. Dia memberi mereka pengharapan ketika mereka menghadapi celaan dan hinaan orang lain.
karena iman mereka. Kita tidak perlu takut saat orang lain menghina kita karena iman kita. Sebab Allah beserta kita dan kebenaran akan menang. Kalau orang menertawakan Anda dan tidak menyukai Anda karena Anda percaya kepada Tuhan, ingatlah bahwa mereka bukan melawan Anda secara pribadi, melainkan melawan Allah. Allah akan berurusan dengan mereka dan Anda hanyalah berkonsentrasi dan terus mengasihi dan mentaati Tuhan. Bagian kita fokus pada Tuhan. Makanya saya berkata kepada ibu-ibu yang sudah merasa berat, ibu fokus kepada Tuhan. Kalau suamimu memberontak terus dengan kebenaran, dia tidak memberontak kepada engkau, dia memberontak kepada Allah, maka Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Jangan takut kalau kita dinista oleh manusia atau diabaikan oleh siapapun juga. Percayalah, waktu kita hidup dalam kebenaran, Tuhan menyertai hidup kita, saudara. Untuk sampai selama-lamanya tidak akan pernah berakhir. Ya, ada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita mau renungkan firman ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman itu, saudara, bahwa bumi ini satu saat akan memburuk, penduduknya akan mati semua seperti nyamuk, kata firman Tuhan. Akan mati lenyap, tetapi saudara, keselamatan yang dari Tuhan tidak akan berakhir sampai selama-lamanya, sampai pada kekekalan. Kasih setianya nyata dalam hidup orang yang percaya. Mari kita mau merenungkan semua perkataan firman Tuhan itu. Katakan di hadapan Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segala. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Kami percaya tidak akan pernah berakhir, Tuhan, segala kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya sampai pada kekekalan, bumi akan lenyap, semuanya akan hilang. Tetapi keselamatan yang daripada-Mu itu kekal sampai selama-lamanya. Bawa terus kami dalam iman percaya kepada-Mu, Tuhan, dalam kami membina rumah tangga kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami secara pribadi dalam takut akan Tuhan. Berkati Tuhan pernikahan suami istri, berkati anak-anak, berkati orang tua. Tuhan, kami percaya perkenanan-Mu turun atas kehidupan keluarga kami, Bapa. Sebagai orang tua, suami istri, biarlah suami menjadi imam, istri menjadi penolong. Kami sebagai anak-anak, bahwa kami tak hidup dalam takut akan Tuhan. Senantiasa Tuhan memberkati dalam studi, dalam kuliah anak-anak kami, masa depan mereka, bahkan jodoh mereka, kami tahu Tuhan persiapkan yang terbaik. Bawa kami dalam perkenanan-Mu, ya Bapa. Biar pertobatan yang datang dalam kehidupan rumah tangga kami, bahkan kepada orang-orang yang di sekeliling kami, kepada suami, istri, anak-anak, biar keselamatan itu boleh datang dalam sekejap mata ketika Tuhan melakukan mujizat-Nya untuk pertobatan. Biarlah setiap pribadi dalam rumah tangga kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Berkati keluarga besar, oma, opa, kakek, nenek kami, orang tua kami di usia senja mereka. Tuhan, berikan damai, sejahtera dan sukacita. Dijauhkan dari sakit penyakit, juga para single parent. Tuhan memberkati dengan kekuatan yang daripada-Mu, Bapa. Terus Tuhan juga terus memberkati anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan memberikan kesembuhan segala sakit penyakit apapun itu. Kami percaya dalam nama Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit, yang mengalami kanker, tumor, darah tinggi, gula, apapun Tuhan, bahkan virus corona. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, terutama menyembuhkan jiwa kami untuk terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Berkati Bapa semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit, bahkan mereka yang
sedang berada dalam pergumulan yang berat, yang terlilit dengan ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian Tuhan. Bahkan mereka yang terikat dengan hutang piutang, yang terikat dengan apapun hari-hari ini, dengan homoseksual, lesbian, apapun yang mereka lakukan, dengan minuman keras, rokok, perjudian, Tuhan sanggup melepaskan saat ketika kami mau datang menyerahkan seluruh hidup kami. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Berkati Bapa, dan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk dilakukan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga terus memberkati mereka yang ingin memiliki keturunan ilahi, yang ingin mendapatkan anak. Tuhan berikan keturunan ilahi Bapa. Bahkan Engkau sendiri Tuhan yang akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya roh kemandulan dihalau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga sangat percaya Tuhan mencukupkan kebutuhan setiap orang-orang yang membutuhkan hari-hari ini. Tuhan jadi penopang agar mereka terus berharap hanya kepada Tuhan. Bukakan setiap jalan Bapa. Engkau juga terus memberkati bangsa ini Tuhan. Biar ada damai sejahtera, ada sukacita di atas bangsa kami, ada pertobatan yang terjadi. Bangsa ini menantikan pengajaran-Mu, dan bangsa ini menantikan keselamatan yang daripada-Mu. Lawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan jamah. Biarlah Bapa terjadi hujan pertobatan di atas bangsa Indonesia. Berkati Presiden Jokowi Ma'ruf, amin. Seluruh kabinet jajaran yang ada di bawahnya Bapa, bahkan MPR, DPR, kepala-kepala daerah, bahkan semua yang bertugas di dalamnya Bapa, juga semua instansi kenegaraan, lembaga negara. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah Bapa mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka sesuai dengan takut akan Tuhan. Tidak ada roh cinta, uang, korupsi, kami tolak dalam nama Yesus. Memberkati TNI, Polri yang terus ada di garis terdepan, bahkan juga Tuhan para dokter, para suster yang ada yang terus menangani COVID-19, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami ikat, patahkan, tolak, hancurkan kuasa virus corona, tidak akan membawa kematian, karena kami percaya mati hidup kami ada di tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah Bapa Indonesia boleh diluputkan, bahkan boleh diselamatkan. Tuhan kembalikan bangsa kami Tuhan kepada hati-Mu untuk selalu menjadi bangsa yang benar. Tuhan pimpin bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa meminta anugerah Tuhan untuk bangsa Indonesia. Terus Tuhan menyerahkan segala roh-roh yang coba mengambil kepentingan dalam setiap keadaan, demo-demo anarkis, kami ikat, patahkan, hancurkan keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan takut akan Tuhan dan coba mengambil keuntungan dari bangsa ini. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati Bapa benua-benua yang ada di dunia, dari Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan melindungi bahkan setiap mereka yang berdoa di dalamnya. Tuhan menjadi jawaban. Secara khusus kami terus menyerahkan Amerika dalam tangan Tuhan untuk pemilihan presiden ke depan. Tuhan turut bekerja. Terima kasih Bapa. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga-Mu tidak kurang tajam mendengarkan seruan dan doa kami ketika kami mau hidup di dalam perkenanan dan pertobatan. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkati langkah dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan yang Kau butuhkan dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan share kepada semua orang yang membutuhkan agar mereka juga boleh mengalami Tuhan dan mujizat Tuhan. Shalom dan selamat malam. Tuhan memberkati.